Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melirik pajak dari layanan ojek online alias ojol hingga online shop. Sebelumnya Kepala Bapenda DKI Jakarta Luciana Herawati telah berjanji akan membuat terobosan demi meningkatkan pendapatan pajak daerah pada 2024. Sekretaris Negara Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setiono menilai masih banyak potensi pajak daerah yang luput dari pengawasan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Oleh karenanya Pemprov DKI Jakarta bakal membuat kebijakan pajak pada toko online dan melibatkan pemerintah pusat. Meski begitu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK Kementerian Keuangan meminta Pemprov DKI Jakarta berhati-hati bila merealisasikan rencana tersebut agar tidak menimbulkan pajak berganda. DJPK menyarankan daerah memperluas cakupan dan pemungutan pajak yang sudah ada seperti pajak kendaraan bermotor, hotel, restoran, hingga reklame. Bank Indonesia mencatat tingkat pembiayaan korporasi dan penyaluran kredit baru oleh perbankan menunjukkan peningkatan pada September 2023. Pembiayaan korporasi terindikasi meningkat dibandingkan bulan sebelumnya Agustus 2023, tercermin dari saldo bersih terimbang atau SBT pembiayaan korporasi yang mencapai 16,1% atau melesat dari 14,7% pada bulan sebelumnya. Sumber pembiayaan korporasi terutama berasal dari dana sendiri, diikuti pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri dan pemanfaatan fasilitas kelonggaran tarik. Selain itu, tingkat penyaluran kredit baru oleh perbankan juga terindikasi meningkat pada September 2023 atau mencapai 92,6% pada September 2023 dibandingkan 86,2% pada Agustus. Menurut BI ada sejumlah faktor yang mempengaruhi peningkatan penyaluran kredit baru seperti permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain. Adapun dari sisi rumah tangga dalam waktu 3-6 bulan ke depan, BI memperkirakan pemenuhan pembiayaan yang berasal dari bank umum akan meningkat dibandingkan pada periode sebelumnya. Kunjungan Jokowi dan sejumlah pembantunya ke China pada awal pekan ini menghasilkan kerjasama baru senilai 12,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 197,48 triliun rupiah. Menko Marves ad interim Erick Thohir mengatakan, oleh-oleh ini berasal dari 11 kerjasama yang diteken Indonesia dan China. Kerjasamanya antara lain pengembangan industri baterai listrik, energi hijau, dan teknologi kesehatan. Ada 2 agenda besar yang akan dilakukan Presiden Jokowi di negeri tirai bambu. Pertama, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Parlemen China. Beberapa isu prioritas dalam pertemuan ini, peningkatan ekspor Indonesia, investasi, dan pembangunan ketahanan pangan. Kedua, menghadiri acara KTT Belt and Road Initiative untuk menindaklanjuti pembicaraan proyek kereta cepat Bandung-Surabaya dengan Xi Jinping. Pemerintah Belgia membekukan seluruh aset Bank Sentral Rusia yang ada di negaranya. Atas aset-aset tersebut, seluruh keuntungan pajak yang diterima Belgia akan diberikan kepada Ukraina. Belgia memprediksi dapat mengumpulkan hasil pajak atas aset Rusia yang sudah dibekukan sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 37,68 triliun rupiah. Juru bicara Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo mengungkapkan, negaranya diprediksi akan mengumpulkan 625 juta euro dari pendapatan pajak tahun 2023 atas aset Rusia yang dibekukan, dan sisanya 1,7 miliar euro pada tahun depan. De Croo menyebutkan dana akan digunakan Ukraina untuk keperluan militer, bantuan kemanusiaan, dan pembangunan fasilitas yang hancur karena perang. Selain Belgia, negara Uni Eropa lainnya akan melakukan tindakan yang sama.
Adapun hasil pajak yang terkumpul dari aset-aset Rusia di seluruh benua biru mencapai 300 miliar euro. LinkedIn melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap 668 karyawan yang berasal dari divisi teknik, produk, talent hingga keuangan. PHK ini adalah yang kedua kalinya di tahun 2023. Perusahaan menyebut langkah PHK merupakan bagian dari restrukturisasi organisasi dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Perusahaan yang dibeli Microsoft pada tahun 2016 akan memfokuskan sumber dayanya untuk kecerdasan buatan. Dalam laporan pendapatan terbaru Microsoft, LinkedIn melaporkan peran AI cukup mendorong pertumbuhan trafik di situs tersebut. LinkedIn telah memangkas 716 karyawan pada bulan Mei tahun ini dan menutup cabangnya di China. Setelah PHK massal di sektor teknologi akhir tahun lalu, LinkedIn kedatangan banyak pengguna yang menyentuh rekor engagement di antara jutaan anggotanya saat itu. Perusahaan terus tumbuh secara finansial dan mencetak rekor pendapatan 15 miliar dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama tahun fiskal ini.